Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 1 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 10-11 buku pegangan IPA kurikulum merdeka kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Bagian kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan soal berikut ini. Apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini? Jadi ada kurang lebih 6 poin yang harus kita tebak kira-kira alatnya apa saja yang digunakan pada keenam kegiatan tersebut. Again, ini termasuk soal pembuka yang cukup mudah karena rumusan masalah untuk hal yang ditanyakan ini cukup jelas, yaitu menanyakan tentang apa saja alat di laboratorium yang digunakan sesuai kegiatan yang dilakukan pada soal tersebut. Sehingga kata kunci yang perlu kalian pahami adalah tentang alat-alat laboratorium IPA dengan rujukan kalian bisa temukan di halaman 8 buku pegangan IPA kalian. Oke, langsung kita bahas soal pertama ini. Perhatikan penjelasan berikut. Untuk soal 1A, mengukur volume air sebanyak 25 ml. Kegiatan mengukur volume air di laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan alat berupa gelas ukur. Untuk soal 1B, memanaskan air. Kegiatan memanaskan air di laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan alat berupa gelas beker, kawat kasa, kaki 3, pembakar bunsen, atau bisa dengan menggunakan hot plate. Untuk soal 1C, mengukur suhu air setelah dipanaskan, ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat lab berupa termometer. Nah, untuk soal 1D, mencampurkan bahan kimia dalam jumlah yang sedikit dapat dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium berupa tabung reaksi. Nah, untuk soal 1E, mengambil garam untuk ditimbang sebelum digunakan dapat dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium berupa spatula dan kaca arloji. Untuk soal 1F, mengaduk garam agar dapat larut dalam air dapat dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium berupa batang pengaduk. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1 ini ya, Gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah soal nomor 2, Gen. Perhatikan soal berikut ini. Bandingkanlah alat-alat laboratorium berikut dengan menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Jadi ada 4 pasangan alat-alat laboratorium yang akan kita bandingkan, Gen. Oke, untuk soal nomor 2 ini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua alat laboratorium yang disebutkan pada soal. Jadi soal nomor 2 ini masih berhubungan dengan alat-alat laboratorium IPA. Adapun untuk rujukan kalian bisa gunakan dari halaman 10 dengan tambahan dari buku lain atau dari internet, Gen. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Untuk soal 2A, batang mengaduk dan spatula. Persamaan berdasarkan bentuk dan ukuran. Batang pengaduk dan spatula memiliki bentuk tangkai lurus yang memanjang seperti stik. Ukuran panjang batang pengaduk dan spatula ada yang sama sesuai variasinya. Adapun perbedaannya yaitu berdasarkan bentuk, batang pengaduk hanya memiliki satu sisi yang berbentuk bulat sesuai fungsi dan kegunaannya. Sedangkan spatula memiliki satu sisi yang berbentuk kepala sendok melengkung dan satu sisi sebaliknya berbentuk kepala sendok pipi sesuai fungsi dan kegunaannya. Berdasarkan bahan, batang mengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal, sedangkan spatula umumnya terbuat dari logam yaitu stainless steel. Kemudian berdasarkan fungsi, batang pengaduk digunakan untuk mengaduk suspensi atau larutan agar tercampur merata, sedangkan spatula digunakan untuk mengambil suatu sampel atau bahan penelitian, baik untuk ditimbang maupun untuk dicampur dengan bahan lainnya. Oke, ini untuk persamaan dan perbedaan batang pengaduk dan spatula. Kita lanjut ke dua alat berikutnya. Masuk ke soal 2B, Gen. Kali ini adalah persamaan dan perbedaan alat laboratorium berupa gelas kimia dan labu Erlenmeyer.
Pertama, untuk persamaan antara gelas kimia dan labu Erlenmeyer. Persamaan gelas kimia dan labu Erlenmeyer berdasarkan ukuran. Gelas kimia dan labu Erlenmeyer ada yang memiliki tinggi dan skala pengukuran yang sama karena banyak variasi ukurannya. Berdasarkan bahan, gelas kimia dan labu Erlenmeyer sama-sama terbuat dari kaca atau gelas. Berdasarkan fungsi, gelas kimia dan labu Erlenmeyer memiliki skala dan dapat digunakan untuk tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Adapun perbedaan gelas kimia dan Erlenmeyer yaitu berdasarkan bentuk. Gelas kimia memiliki bentuk kepala yang rata dengan dasar gelas, sedangkan labu Erlenmeyer memiliki bentuk kepala yang mengerucut lebih kecil dibandingkan dasar permukaan gelasnya. Berdasarkan fungsi, labu Erlenmeyer dapat digunakan untuk penyaringan dan mencampur bahan-bahan yang menghasilkan gas karena dapat ditutup. Sedangkan gelas kimia hanya untuk bahan atau larutan yang umum digunakan di laboratorium. Kita masuk ke soal 2C, yaitu persamaan dan perbedaan antara alat berupa kawat kasa dan segitiga porselin. Pertama, mengenai persamaan kawat kasa dan segitiga porselin. Itu berdasarkan fungsi, kawat kasa dan segitiga porselin memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penyangga atau penahan wadah saat proses pemanasan. Berdasarkan bahan, kawat kasa dan segitiga porselin sama-sama tidak terbuat dari gelas atau kaca dan sama-sama tersusun atas kawat di beberapa bagian permukaannya. Lanjut pada perbedaan kawat kasa dan segitiga porselin berdasarkan bentuk, yaitu kawat kasa berupa lembaran kawat tipis yang dilengkapi dengan lapisan keramik atau asbes pada bagian tengahnya. Sedangkan segitiga porselin berbentuk seperti kaki tiga, namun lebih kecil, memiliki 3 kaki penyangga yang terbuat dari logam dan bagian atasnya dilapisi oleh bahan tahan panas berupa porselen. Berdasarkan fungsi, kawat kasa dapat digunakan sebagai tempat meletakkan wadah ukuran bervariasi seperti gelas beker, Erlenmeyer, atau alat lain yang disangga dengan kaki tiga. Nah, sedangkan segitiga porselen digunakan untuk menopang wadah bahan-bahan seperti cawan porselin yang dipanaskan di atas kaki tiga. Masuk ke soal 2D, yaitu persamaan dan perbedaan antara tabung reaksi dan cawan penguap. Pertama, untuk persamaan tabung reaksi dan cawan penguap, yaitu mengenai berdasarkan fungsinya, tabung reaksi dan cawan penguap sama-sama dapat digunakan sebagai wadah zat yang akan kita reaksikan dan dapat digunakan untuk memanaskan dan menguapkan cairan. Adapun untuk perbedaan, tabung reaksi dan cawan penguap berdasarkan bentuk, yaitu tabung reaksi memanjang berbentuk tabung silinder panjang, sedangkan cawan penguap berbentuk seperti mangkuk datar dengan ukuran bervariasi. Kemudian berdasarkan bahan, tabung reaksi umumnya terbuat dari gelas atau kaca, sedangkan cawan penguap umumnya terbuat dari keramik atau porselen. Berdasarkan fungsi, tabung reaksi tidak cocok untuk memanaskan bahan kimia dalam jumlah besar, sedangkan cawan penguap cocok untuk menguapkan cairan dalam jumlah besar. Nah, ini adalah keempat dari pasangan alat-alat tadi ya gen, yang kita cari persamaan dan perbedaannya. Akhirnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3 gen. Perhatikan soal berikut ini. Perhatikan gambar yang tersedia berikut. Apakah pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar di atas? Tuliskanlah semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga sarankan bagaimana memperbaikinya. Bagian kita diberi gambar untuk menjadi rujukan kita dalam menjawab soal nomor 3 ini. Ada 3 hal yang ditanya pada soal ini, yaitu apa pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar tersebut, apa saja peraturan keselamatan yang dilanggar sesuai gambar tersebut, dan apa saja saran yang perlu dituliskan atau dilakukan untuk memperbaiki kesalahan pada gambar tersebut. Untuk kata kunci materi yang perlu kalian pelajari adalah tentang menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Dengan rujukan, kalian bisa buka mulai halaman 9 sampai 10. Oke, langsung kita eksekusi jawabannya sama-sama.
Gambar tersebut menunjukkan beberapa perilaku pelajar yang mengabaikan peraturan keselamatan yang ada di laboratorium. Padahal aturan tersebut dibuat agar keselamatan pelajar saat bekerja di laboratorium tetap terjaga. Beberapa peraturan keselamatan yang dilanggar dan saran bagaimana tindakan yang benar adalah sebagai berikut, Gen. Pertama, membawa makanan dan makan di laboratorium. Tindakan, makanan dilarang dibawa masuk dan ditempatkan pada tempat khusus agar tidak terkontaminasi zat berbahaya di laboratorium. Kedua, hal yang dilanggar, bersanda gurau dan berlari-larian di laboratorium. Tindakan yang perlu dilakukan, memberikan pengawasan penuh kepada pelajar dan menindak tegas perilaku tersebut karena sangat berbahaya untuk orang sekitar. Ketiga, hal yang dilanggar yaitu menumpahkan cairan zat kimia sembarangan dan membiarkannya saja. Tindakan yang perlu dilakukan, segera lapor ke pengawas jika melihat tindakan berbahaya ini dan lakukan pembersihan secara tepat sesuai prosedur yang benar. Keempat atau yang poin D, hal dilanggar bermain-main dengan zat atau cairan kimia dengan teman sekitarnya. Tindakan yang perlu diambil, jangan biarkan pelajar menyentuh atau bermain dengan alat atau zat atau cairan kimia tertentu tanpa instruksi dari pengawas. Poin E atau yang kelima, hal yang dilanggar, membuang zat atau cairan kimia pada bak cuci alat tanpa sesuai instruksi. Tindakan, berikan pengawasan penuh dan pengarahan yang tepat untuk pelajar yang melakukan hal ini. Segera bersihkan zat atau bahan atau cairan yang tersisa. Poin F atau keenam, membaui cairan kimia secara langsung. Tindakan yang perlu diambil, memberikan instruksi agar tidak membiasakan membaui cairan kimia secara langsung karena ditakutkan keracunan. Dan jika sudah terlanjur, segera cek kesehatan dan ambil tindakan medis jika diperlukan. Poin terakhir yang G, mencampur bahan kimia tidak sesuai dengan instruksi. Tindakan yaitu tidak meninggalkan siswa tanpa pengawasan saat pelajar melakukan suatu percobaan. Ini adalah poin yang kita ambil berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelajar saat berada di laboratorium berdasarkan gambar yang ada ini, Gen. Tindakannya juga bisa kita ambil, bisa kalian variasikan sesuai hal-hal yang dirasa perlu. Again, ini untuk jawaban soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 4, Gen. Perhatikan soal berikut ini. Gambarlah diagram 2 dimensi untuk susunan alat-alat secara lengkap yang digunakan untuk memanaskan air yang suhunya akan diukur setiap 3 menit. Baik, di soal ini kita diminta untuk menentukan bagaimana gambar diagram 2 dimensi susunan alat-alat yang digunakan untuk memanaskan air. Sehingga kata kunci soal ini berhubungan dengan materi menggambar diagram alat-alat laboratorium yang bisa kalian temukan sedikit penjelasannya di halaman 8. Oke, langsung kita jawab soal yang satu ini. Kita tulis terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan untuk memanaskan air di laboratorium. Berikut ini adalah alat-alat laboratorium IPA yang digunakan untuk memanaskan air. Yaitu ada gelas kimia atau gelas beker, ada kawat kasa, ada kaki 3, dan tentunya ada sumber api yang dapat berupa pembakar bunsen. Dengan begitu kita dapat membuat gambar diagram 2 dimensi alat untuk memanaskan air sebagai berikut ini, Gen. Nah, jadi kalian bisa lihat susunan alatnya. Jadi dari bawah kita bisa letakkan sumber api berupa pembakar bunsen. Nah, untuk pembakar bunsen ini karena banyak ragam jenisnya dan bentuknya, maka di sini Gen Sukses hanya tampilkan satu bentuk pembakar bunsen dengan keterangan alatnya saja. Kemudian di atas pembakar bunsen ini diletakkan kaki 3 yang di atasnya diletakkan kawat kasa guna menyangga wadah untuk memanaskan air. Yang kalau digambar diagram ini kita gunakan gelas beker. Adapun termometer ini sekedar tambahan, Gen, karena disoalkan ada pengukuran suhu juga yang akan diukur setiap 3 menit. Jadi ya perlu yang namanya termometer.
Gen, kira-kira seperti ini ya gambaran dan diagram dua dimensi untuk susunan alat-alat yang digunakan untuk memanaskan air sesuai arahan atau perintah dari soal nomor 4 ini yang tertera di soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam kelompok kecil, pilihlah salah satu peraturan keselamatan laboratorium, lalu buatlah poster mengenai peraturan itu dengan tulisan yang mudah terbaca dari jauh dengan disertai gambar. Poster ini dapat ditempel di laboratorium untuk mengingatkan kalian dengan teman-teman kalian tentang peraturan itu. Bagian di soal ini kita diminta untuk membuat sebuah gambar poster dengan topik salah satu peraturan keselamatan di laboratorium. Jadi kalian bisa pahami terlebih dahulu poin-poin apa saja yang berhubungan dengan menjaga keselamatan di laboratorium IPA yang bisa kalian baca sekilas mulai dari halaman 9. Oke, langsung kita jawab soal yang satu ini. Jadi di sini Gen Sukses tampilkan langsung ya, akan berikan kerangka sederhana dalam membuat sebuah poster. Ini bisa kalian tiru dan ubah topik yang dibahas dalam poster tersebut. Jadi di sini ada 4 hal, yaitu kalian bisa lihat yang gambar sebelah kiri ini kan, yaitu ada tema poster, topik sesuai tema, gambar pendukung, dan keterangan tambahan. Nah di sini Gen Sukses kasih contoh sederhana untuk tugas ini. Dan ini yang sebelah kanan adalah contohnya. Jadi ada 2 poster keselamatan laboratorium IPA yang bisa kalian jadikan rujukan. Tinggal ganti-ganti topik yang sesuai dan kalian inginkan. Again, semoga dapat membantu kalian. Ini hanya contoh, jadi bisa kalian buat dengan kreasi kalian masing-masing. Bagian kita masuk ke soal nomor 6. Lakukanlah percobaan dari aktivitas 1.5. Bagian untuk soal nomor 6 ini hanya dapat kalian jawab dan jelaskan jika telah melakukan kegiatan percobaan dari aktivitas 1.5. Jadi untuk soal ini silakan konfirmasi ke guru kalian masing-masing karena setiap sekolah tentu memiliki kondisi laboratorium yang berbeda-beda sehingga hasil akhir untuk jawaban ini pun dapat berbeda. Again, jadi silakan lakukan percobaan dengan teman dan guru kalian di sekolah karena Gen Sukses tidak akan bisa menjawab soal nomor 6 ini karena perlu melakukan percobaan di sekolah kalian masing-masing. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 1 pada sesi soal mari uji kemampuan kalian di halaman 10-11 buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.